Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan review iPhone 12. Dan memang ini sudah nggak kerasa ya, aku sudah menggunakan ini kurang lebih 1 minggu sebagai primaryku, daily driverku setelah aku pindah ke 11 Pro Max. Dan yang di sini adalah 128GB dan untuk warna biru. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga lonceng karena aku akan review produk-produk Apple dan juga produk teknologi lainnya yang aku harap membantu kalian untuk membeli handphone terbaik untuk kalian. Jadi memang untuk iPhone 12, yang pertama adalah awalnya tidak jauh berbeda dengan iPhone 11 ya jika dilihat. Karena yang pertama, notch masih ada. Lalu yang kedua adalah masalah kameranya yang sama persis ya, primary dan ultra wide, dan juga untuk masalah blitz dan juga mic-nya semuanya sama ada di iPhone 11. Di sini yang ingin tekankan adalah masalah perbedaannya. Jadi untuk perbedaan memang di iPhone 12 ini adalah boxy ya. Jadi sama seperti yang iPhone 5 ataupun dengan iPad yang sudah menggunakan iPad Pro, iPad Air 4 2020 juga semuanya menggunakan boxy. Jadinya frame-nya sangat bagus. Dan yang pertama adalah aku katakan awalnya pasti tidak nyaman ya, karena kita tidak biasa. Biasanya kita menggunakan yang curve. Sekarang dengan seperti ini, lama-kelamaan kalian akan merasa terbiasa dan juga oke. Yang awal-awalnya orang mengatakan itu bisa buat berdarah dan lain-lain, itu menurutku sih dibuat-buat ya. Jadi nggak sampai seperti itu. Lalu yang aku ingin tekankan lagi di sini adalah ini benar-benar flat display, berbeda dengan iPhone 11 dan iPhone sebelumnya menggunakan 2,5D, jadi ada sedikit curve. Dan untuk aku sendiri, aku sih lebih nyaman dengan flat display ya. Sangat oke juga, karena aku tidak suka dengan yang curve. Dan kadang juga kepencet-pencet, jadi ini sangat oke. Lalu, dengan yang belakangnya ini. Belakangnya kalau memang yang iPhone 12 glossy ya, tidak matte seperti yang iPhone Pro. Tapi ini kalian kan biasanya juga pasti menggunakan casing, jadi tidak masalah. Karena untuk belakangnya memang sangat gampang kena fingerprint. Semuanya kelihatan minyakan jadinya agak kotor ya. Tapi untuk masalah frame-nya ini tidak masalah karena aluminium, tidak terlalu masalah lah saat kalian menggunakan, tidak ngecap tangan juga. Nah, aku ingin sedikit memberikan masukan. Untuk kalian yang mau membeli casing yang sudah menggunakan iPhone 12, carilah yang sedikit tipis ya. Karena kalau terlalu tebal, bulky, kalian akan tidak nyaman menggunakan iPhone 12 kalian. Lalu yang kedua, masalah display. Displaynya memang ceramic shield ya, mereka mengatakan 4 kali lebih kuat daripada kaca sebelumnya yang mereka gunakan untuk masalah jatuh. Tapi itu adalah shatter resistance-nya, jadi tidak gampang retak. Tapi untuk scratch-nya sama saja yang diberikan dengan iPhone 11. Jadi bagi kalian yang mau menjaga agar tidak berat, kalian bisa membeli screen card ya. Dan untuk aksesoris lainnya yang aku gunakan, kalian bisa klik di description di bawah yang aku gunakan ya untuk masalah screen card dan juga casing. Yang sedikit berubah adalah ketika kalian menggunakan iPhone XR atau iPhone 11 langsung ke iPhone 12, adalah masalah displaynya yaitu dengan OLED dibandingkan dengan LCD yang sebelumnya. Jadi dengan OLED ini memang sekarang sama ya, tidak jauh berbeda gapnya antara iPhone 12 dan juga yang Pro ataupun Pro Max. Jadi untuk displaynya kualitinya sama. Mereka untuk warnanya memang untuk brightness-nya sedikit berbeda karena ini maksimum 625 dibandingkan yang Pro 800 nits. Biasanya aku gunakan sehari-hari, untuk maksimum sih tidak masalah brightness-nya yang aku gunakan ya dengan iPhone 12 ini. Masalah ukuran, memang banyak yang mengatakan kok nggak ada 5,8 inch juga ya. Karena sekarang untuk level tengahnya adalah 6,1 inch, mau yang 12 ataupun yang Pro. Tapi menurutku sendiri, ini tidak masalah sama sekali. Karena 6,1 inch pun aku gunakan untuk satu tangan saja masih oke lah, masih sangat oke. Masalah warna, jadi yang aku pakai ini adalah yang blue. Dan mungkin di layar kalian sedikit berbeda warna birunya yang ada di layar kalian ya. Karena ini entah kenapa juga beberapa foto dan juga di website kan berbeda. Jadi kalian hati-hati kalau mau membeli warna biru. Tapi untuk aku sendiri, aku sangat tidak masalah dan menurutku sangat bagus ya. Awalnya aku agak ragu, tapi sekarang sih iPhone 12 dengan warna biru ini sangat bagus lah diberikan di iPhone 12 series ya. Lalu mungkin yang kalian tanya masalah Face ID dan juga speaker. Face ID-nya sama persis ya, kecepatannya tidak jauh berbeda. Karena memang masalah software, untuk hardware-nya sih memang setauku tidak berbeda. Lalu untuk masalah speakernya juga yang diberikan sangat baik, mungkin sedikit lebih bagus ya menurutku, tapi tidak jauh berbeda lah kalau kalian bandingkan dengan iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Chipset yang aku gunakan dengan A14 Bionic ini sangat baik, jadi memang aku coba dengan LOL Wild Rift, itu sampai 60 frame per second tidak drop ya, semuanya oke, dan memang untuk masalah panasnya sih standar ya, iPhone tidak terlalu panas juga.
Dan memang kalau terlalu panas akan drop, tapi setelah aku gunakan sih nggak masalah lah untuk frame rate dropnya tidak jauh. Lalu untuk PUBG, memang PUBG yang kita lihat sama persis yang diberikan di iPhone 11 series ya. Untuk masalah kualitas grafiknya, semuanya bisa ekstrim kecuali untuk maksimum yang Ultra HD. Yang UHD itu memang hanya sampai Ultra. Dan untuk masalah gameplaynya, semuanya aku tidak masalah dan tidak frame rate-nya juga sangat oke diberikan di iPhone 12. Tidak jauh berbeda dengan iPhone 11 ya, karena iPhone 11 dengan chipsetnya juga sangat oke diberikan. Next, untuk masalah kamera, jadi memang ini adalah primary-nya dengan 12 megapiksel dan sedikit lebih bagus lah dibandingkan dengan iPhone 11 series karena memang sensornya yang lebih besar. Jadi untuk masalah keadaan sedikit lebih gelap, ini bisa mendapatkan cahaya yang lebih. Tapi tidak jauh berbeda ya, kalau misalnya dalam suasana yang sama, misalnya yang sangat terang dan cahayanya sangat oke, mungkin tidak jauh berbeda. Sedikit perbedaan karena semua lensa kameranya ada diffusion, jadinya sedikit lebih jelas. Karena sangat detail yang diberikan, dan juga untuk night mode yang di sini ultra wide mendapatkan night mode dan juga kamera depan. Jadi bagi kalian yang mungkin dibandingkan untuk ultra wide-nya pasti jauh lebih bagus karena adanya night mode. Terima kasih juga kepada chipsetnya ya, karena itu night mode-nya bisa sangat baik juga di ultra wide dan untuk front kamera. Di sini aku sedikit mau menekankan masalah video. Jadi karena 14 GB yang sangat baik dan juga optimization yang diberikan oleh Apple, memang ini bisa Dolby Vision 10-bit HDR. Nah, bagi kalian kadang lihat, di salah satu contohnya aku berikan juga, warnanya itu sangat terang ya. Dan orang-orang juga mengatakan mungkin error di masalah iPhone-nya. Itu bukan error masalah iPhone-nya. Jadi itu memang benar, karena HDR 10-bit Dolby Vision ini belum kompatibel di semua teknologi yang ada. Jadi contoh misal TV kita belum tentu bisa HDR juga. Kalau dengan beberapa HP mungkin belum maksimum dengan HDR yang diberikan. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau mengirim ke iPhone 12 sesama iPhone 12 yang lain, kualitasnya sangat baik. Kalian bisa edit, kalian bisa lihat dengan 10-bit Dolby Vision di HP kalian. Tapi saat kalian upload di Instagram, Twitter, TikTok, dan bahkan YouTube, kadang itu sangat terang dan tidak bagus lah. Karena itu kadang perlunya kalian matikan di HDR kalau misalnya kalian mau, karena belum support. Tapi kedepannya mungkin akannya ada sosial media itu dengan supportnya HDR ya. Memang untuk YouTube sudah mulai, tapi kadang dengan browser-browser tertentu adanya error lah. Jadi kadang warnanya tidak sesuai dan tidak sebagus Dolby Vision. Kadang dengan color grading dan juga mungkin dengan aplikasi yang bisa dengan 10-bit, contohnya seperti iMovie dan beberapa aplikasi lainnya sudah mulai bisa fokus untuk edit di 10-bit Dolby Vision juga. Jadi ini aku sedikit berikan video contohnya ke kalian, dan memang improvementnya untuk masalah video bisa dibilang sangat jauh lah dibandingkan dengan foto yang ada dengan HDR3, memang itu nilai plus. Tapi untuk video dengan Dolby Vision ini orang benar-benar bikin mind blowing ya. Dengan banyaknya ada dengan HP sekecil ini bisa juga kalian edit, lihat dengan 10-bit Dolby Vision. Halo guys, ini dari mic langsung dari iPhone 12 dengan 4K 30 fps ya. Ini hasil untuk video kamera depan. Bagi kalian nih yang bingung untuk membeli iPhone 12, salah satunya adalah The Luxury Goods. Langsung saja klik description di bawah untuk mengecek ya masalah harga. Dan mereka akan membantu dan pastikan bisa digunakan di Indonesia. Untuk masalah charging time-nya untuk 18 watt dan 20 watt tidak jauh berbeda. Aku coba gunakan dari antara 11% ke 100%. Itu dengan 18 dan 20 watt sama saja, kurang lebih sekitar 1 jam 43 menit. Jadi ya tidak jauh berbeda. Bagi kalian yang sudah punya 18 watt tidak perlu beli ke 20 watt. Tapi kalau misalkan belum ada ya kalian sekalian lah beli ke 20 watt dengan harga yang hampir sama, tapi juga kualitasnya sedikit lebih tinggi 2 watt ya. Dan bagi kalian yang mau membeli MagSafe, kalian perlu beli yang 20 watt. Dan kalau misalnya kalian mau beli yang third party,
Salah satunya yaitu Anchor. Jadi Anchor ini sudah bisa power delivery 3, ini bisa compatible dengan MagSafe, dengan maksimum diberikan adalah 15 watt. Kalau misalnya nggak pakai yang compatible, hanya saja di bawah 10 watt, bahkan di bawah 7,5 watt. Jadi hati-hati ya. Lalu untuk masalah kegunaanku menggunakan iPhone 12, kurang lebih aku bisa 5-6 jam untuk screen on time, tergantung dari penggunaan juga. Dan itu sangat oke lah diberikan, apalagi sekarang tidak ada 5G ya di Indonesia, jadi 4G saja, jadi baterainya juga cukup oke lah yang diberikan di iPhone 12 dengan 6 jaman maksimum. Aku pernah 6 jam lebih lah, 6 jam lebih itu bisa sangat oke lah untuk kalian gunakan di iPhone 12. Jadi untuk baterai tidak masalah. Semoga video ini membantu kalian nih untuk membeli iPhone 2020 dan yang bingung yang mana, tapi aku sangat recommended ya dengan harga yang sedikit lebih murah, displaynya sama. Untuk RAM memang hanya 4GB dibandingkan 6GB yang Pro, tapi overall dan juga yang diberikan ini sangat baik untuk kalian di tahun 2020 ya. iPhone 12 harga sedikit lebih murah, tapi juga kualitasnya hampir sama dan juga feel-nya menurutku hampir sama lah. Apalagi kalian pakai casing, tidak merasakan stainless steel, tidak merasakan frosted glass yang diberikan di iPhone 12 Pro. Jadi iPhone 12 sangat oke. Memang sedikit kekurangan masalah telefoto juga tidak ada, dan juga untuk LiDAR yang memberikan 3D ya, itu tidak ada di iPhone 12. Tapi intinya aku katakan sekali lagi, iPhone 12 sangat recommended dengan yang diberikan dan harga yang diberikan. Untuk kebanyakan orang menurutku sangat cukup dan sangat baik diberikan oleh Apple di tahun 2020. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.